I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ini bintang tamu saya mengelola lebih dari 20 brand. Dan beliau mulainya juga dari nol, ya, mulai dari merintis dari UKM. Sekarang kayaknya udah nggak UKM lagi nih. Siapa beliau? Kayaknya saya nggak perlu memperkenalkan lagi wajah beliau ini. Halo Mas Hendy. Halo Mas Dodi. Wah, thank you nih udah mampir nih, berkenan datang ke Surabaya, mampir ke kantornya Baba Raffi. Wah, ini kehormatan sekali buat kita kedatangan Mas Dodi. Terima kasih Mas sudah berkenan mampir. Terima kasih banyak Mas Hendy. Ini saya yang merasa terhormat loh dengan Mas Hendy mau menjadi bintang tamu di podcast saya. Waduh, iya dong. Ini kan menuju 1 juta subscriber. Amin, Wah, amin, kita amin, kehormatan ada amin. di podcastnya Mas Dodi. Amin. Mas Hendy, seperti tadi nih yang saya sampaikan. Kata-kata yang saya tahu nih, kalau nggak salah katanya mengelola benar dari lebih dari 20 brand. Ya, jadi ada 21 brand yang 21 saya brand, terlibat sebagai shareholder. Oke. Under Group Baba Raffi Enterprise, baik saya sebagai CEO, sebagai pemegang saham pasif, ataupun hanya sebagai angel investor. Oh, Ya. begitu. Jadi total semua itu berbagai macam posisi ya, Mas ada Hendy di situ ya, 21 brand. 21. Namun di antara 21 brand tersebut yang saya terlibat aktif sebagai CEO hanya 5 brand aja. Hanya 5 brand apa aja tuh, Mas? Jadi, Mas Hendy. siap. Mungkin di YouTube itu udah banyak yang Mas Hendy cerita tentang kisah jatuh bangunnya tentang Baba Raffi. Ya, Ya. mungkin ya. Nah, Nonton ya kalau belum nonton ya. iya, cari aja itu udah banyak banget tuh. Ketik Hendy Setiono Baba Raffi itu udah keluar semua di Google. Itu bukan di halaman 1 lagi, tapi di semua halaman Google gitu ya. Kisahnya udah banyak banget. Ya, Tapi ya. saya mau membicarakan sesuatu yang mungkin jarang orang tanyakan atau Ya. jarang orang tahu gitu ya. Ya. Saya mau tanya nih, yang pertama adalah awal mendirikan bisnis ini kan kebab Turki Baba Betul, Raffi. cikal bakal pertama Cikal ya. bakalnya ya. Dan sekarang Baba Raffi sudah berapa cabang Mas Hendy? Bersyukur dalam 17 tahun perjalanan, jalan di 10 negara, India adalah 10 negara negara. ke-10 yang kita masuk dengan lebih dari 1.000 gerainya. Lebih Alhamdulillah. dari 1.000 gerai. Iya. Oke. Nah, tantangan hari ini Mas Hendy membuat brand baru Ya, dan awal tahun 17 tahun yang lalu tantangannya pasti beda dong. betul. Era sebelum ada sosial media Dan dan sudah era ada setelah ada sosial media. itu beda jauh, berbeda kan? Betul. Oke, kita bahas dulu. Yang waktu pertama nih 17 tahun lalu Ya. ngebikin kebab Turki Baba Raffi. Ya. Itu tantangan beratnya apa tuh? Nah, jadi gini. Kalau saya bicara di awal tahun 2003, yang bercita-cita jadi entrepreneur itu nggak banyak. Nggak banyak ya Ya, cita-cita itu. Satu Oke. angkatan saya kuliah di ITS yang benar-benar fokus jadi entrepreneur cuman saya sendiri. Wow. Selebihnya ya seperti layaknya saya dulu di Iya. awal ya sempat kepikir saya mau jadi pegawai swasta, pegawai di perusahaan asing gaji Iya, gede iya, gitu iya, kan. iya. Saya pun berpikir hal yang sama. Tapi rupanya jalan memilih saya untuk menjadi pengusaha. Hmm, Sehingga dulu modal nekat aja, mulai bisnis dengan modal nekat itu udah 50% bisa berhasil deh. Yang penting Oke. action gitu Yang kan. penting action, oke ya. Udah ya, punya ide bisnis, intuisi, kemudian action 50% bisa berhasil. Zaman sekarang kok hanya modal keberanian doang, Nggak cukup. nggak cukup. Oke, Gitu kan. artinya gini, ketika di ITS Betul. satu angkatan hanya Mas Hendy aja yang jadi Betul. pengusaha. Iya. Artinya kompetitor dikit dong. Nah, gitu kan ya. Nah, sekarang ini semua ya anak-anak muda, generasi muda pengennya jadi entrepreneur karena Iya. entrepreneur udah dianggap jadi lifestyle ya. Iya, iya. Udah dianggap sesuatu yang keren sehingga ya tentu membutuhkan lebih dari sekedar keberanian, harus Iya. menguasai banyak ya ilmu-ilmu termasuk Betul. marketing, strategi digital dan Iya, sebagainya iya. harus Iya, dikuasai. iya. Artinya ini tantangan berbeda sekali ya Sudah zaman sangat dulu sama berbeda. zaman sekarang. Kalau sekarang nih kita bikin satu akun Instagram aja udah kita punya satu bisnis gitu ya. Modal rebahan, mainan handphone, ngapain lo main handphone ya, ternyata Ini ngasilin bisnis duit. ya. Iya. Dulu Mas Hendy untuk ngebikin satu bisnis aja tahun 2003 itu sulitannya apa Mas Hendy? Nah, jadi gini, karena dulu promosi itu hanya bisa dilakukan dengan word of mouth. Oke. Sebenarnya sama. Word of mouth itu masih berlaku sekarang. Cuman mungkin word of mouth via digital ya sekarang. Iya. Kalau dulu itu memang benar-benar getuk tular. Produk yang berbicara gitu. Jadi di saat kita memiliki produk dengan kualitas yang baik, atau kita punya layanan yang baik, atau kalau kita jual makanan produknya enak,
baru konsumen akan repeat order dan merekomendasikan kepada teman-teman yang lain. Dan satu promosi yang saya lakukan benar-benar konvensional, sebar flyer. Ya ibaratnya saya mulai di daerah Semolawaru di Surabaya dengan satu rombong kecil di awal, saya benar-benar sebar flyer di daerah kampus dan sebagainya untuk membangun awareness. Yang kemudian mereka datang mencoba, suka dengan rasanya, harapannya besok datang lagi. Hal yang sama mungkin dilakukan zaman sekarang. Bedanya dulu saya sebar flyer buat promosi. Betul. Sekarang ya saya sudah bisa pasang ads, sudah bisa pasang budget buat Instagram, buat influencer dan sebagainya. Sebenarnya awareness-nya muncul, konsumen harapannya mencoba, lagi-lagi kualitas yang berbicara. Oke, artinya berarti hari ini semua orang jadi memiliki peluang yang sama. Betul. Misalnya Mas Hendy, satu bulan saya 5 juta atau 10 juta bikin ads, misalnya tuh untuk Facebook ads. Artinya dengan budget segitu orang lain juga memiliki peluang yang sama. Bener banget. Bener banget. Terus gimana cara Mas Hendy mengelola brand ini supaya tetap dipilih oleh konsumen, sedangkan pengusaha di luar sana itu melakukan hal yang sama dengan dilakukan Mas Hendy? Ya, jadi memang ada istilah fokus sama apa yang menjadi strength kita atau kita. Jadi setiap orang mungkin dilahirkan dengan keahliannya masing-masing. Setiap orang memiliki strength-nya sendiri-sendiri, termasuk saya. Namun saya juga memiliki kelemahan. Jadi nggak semua saya hanya kelebihan atau strength point saja, namun ya saya juga punya kelemahan. Nah hal tersebut di era zaman sekarang, apalagi masa pandemi, supaya kita bisa lebih solid, lebih kuat adalah kolaborasi kuncinya.